Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Maurita Nisa. Saya dari mahasiswi Pendidikan Bahasa Arab angkatan 2023. Di sini ulun bersama Kakak Amalia Rahmah. Nah, di sini beliau itu menjadi narasumber dalam wawancara ulun kali ini. Baik, langsung saja kita masuk ke pertanyaan mengenai wawancara kita pada hari ini. Yang pertama itu karena Pian lulusan pendidikan bahasa Arab. Nah, setelah lulus dari pendidikan bahasa Arab itu bagaimana perjalanan karir Pian hingga Pian bawa di posisi yang saat ini? Awalnya itu tahun 2020, ulun tuh belum lulus lagi. Itu tuh ulun menghonor di SDN Pasar Rama 3. Terus alhamdulillahnya di tahun 2025 akhir tadi itu diangkat jadi ASN P3 Paparuh Waktu, jadi guru pendidikan agama Islam. Dari perjalanan karir Pian itu adakah transisi karir yang signifikan gitu? Kayak apakah jalur yang itu sudah sesuai dengan ekspektasi awal Pian? Jauh lah itu tuh kada sesuai kayak itu dengan jurusan ulun, karena kan jurusan ulun bahasa Arab loh. Nah, sedangkan yang ulun gawian ulun ini itu tuh menjadi guru GPK, guru pendamping khusus untuk anak ABK gitu. Jadi jauh benar anunya melencengnya gitu, kada sesuai dengan jurusan. Apa motivasi Pian memilih bidang pekerjaan yang sekarang dan apa hubungannya dengan latar belakang pendidikan bahasa Arab? Motivasi Pian. Motivasinya memilih bidang pekerjaan yang sekarang ini. Awalnya tuh coba-coba Jepang ulun lah, kan awalnya tuh ditawari hakunkah jadi guru pengganti ya kayak itu. Nah, terus ya pas yang jadi guru pengganti, lalu 2020 tuh ditawari jadi guru tetap, lalu lah ulun hakun berhubung ketimbang menganggur, jadi ulun lebih baik begawi. Di samping itu juga mencari pengalaman kayak mengajar di lingkungan sekolah gitu Pak. Terus apa ada hubungannya dengan latar belakang pendidikan bahasa Arab? Sama sekali tidak ada hubungannya lah, asli jauh benar kayak itu. Nah, karena yang diurus kan anak ABK, yang ulun kuliah kan jurusan pendidikan bahasa Arab gitu. Nah, jauh benar bedanya, kada sama sekali hubungannya. Tapi mau kada mau kayak itu harus dijalani karena kan sudah jadi guru tetap. Jadi itu lain bidang yang dasar Pian cita-citakan dari awal lah. Iya, kan untuk pengennya jadi guru bahasa Arab kan gitu. Nah, bukan jadi guru pendamping, tapi kada salahnya gitu untuk mencoba pengalaman baru, belajar. Karena ada kesempatan lah Iya di situ, jadi Pian coba. Terus sudah berapa lama Pian berada di posisi atau instansi yang saat ini Pian pegang? 6 tahun lah jadinya. Ya lo dari 2020 nih 2026. Nah, 6 tahun jadinya. Dari 2020 sudah April 2020 sampai ini April 2026, 6 tahun kan. Masih di sekolah yang sama. Tapi 2025 nih ya 2026 tadi di Januari itu tuh sudah merangkap jadi guru GPK sama guru mapel, mengajar BTA ulun jadinya. Karena SK kan sudah keluar loh kayak itu. Nah, jadi merangkap lah. Jadi merangkap. Tapi untuk awal tahun ajaran baru ini tuh khusus fokus ke satu satu mengajar aja, satu jam ngajar jadi BTA aja, kada GPK lagi gitu. Nah, jadi kada nang bercabang lagi ya. Terus apa tanggung jawab utama Pian di
instansi itu? Kayak ada jabatan kah? Yang paling bermakna? Awalnya itu kalaunya yang masih jadi GPK kan jadi guru pendamping. Itu dari tanggung jawabnya kan dari dia masuk kelas sampai pulang. Itu di situ melajarinya belajar supaya paham dengan bahasa yang mudah dipahami gitu. Nah, kalaunya jadi guru BTA itu paling menjelaskan aja sih yang sesuai materi gitu. Karena kan buku sudah ada buku BTA masing-masing gitu. Oh, jadi anak-anaknya tuh tinggal dibimbing aja ya, Terus kompetensi apa gitu nah yang dari program studi pendidikan bahasa Arab tuh yang paling sering Pian gunakan dalam pekerjaan Pian? Paling latihan imla. Nah itu tuh cuman kan kadang mungkin lo bahasa Arab ya pasti tuh kayak kalau BTA tuh surah-surah, nah kayak apa tulisannya. Tapi pertama tuh disuruh kan dulu anak-anaknya membuka bukunya, terus hafalin tulisannya kayak apa, bentuknya kayak apa, baru dicoba dipraktekkan sama anaknya lah. Iya. Kalaunya jadi GPK tuh pada kapan gitu. Karena kalau dipraktekkan yang tadi tuh khusus yang untuk BTA aja. Karena kan anaknya kadang mungkin bisa imla. Kisaran umurnya tuh berarti Itu anak ABK. Ini ABK tuh umurnya tuh kadang sesuai aja dengan yang di kelasnya gitu. Nah, cuman kemampuan dari segi pemahaman ini yang kurang. Ada bahkan yang kayak anak TK walau umurnya sudah 13-14 tahun gitu. Nah, karena ABK iya, makanya ini kan berarti kita tuh kalau mengajar berarti menyesuaikan juga. Iya, menyesuaikan ini. Tapi anak yang ulun jaga tuh antem pang keduanya. Yang satu pintar membaca lo, terus matematikanya bisa. Kalau yang satunya tuh belum lancar kan membaca, tapi untuk 2 suku kata bisa aja kayak itu. Nah, biar dibimbing juga. Terus adalah mata kuliah atau pengalaman belajar tertentu yang Pian rasa tuh paling berdampak lawan karir Pian? Dulu tuh mata kuliah profesi keguruan. Nah itu paling bermakna sih gitu. Nah, karena di situ tuh bukan kayak melajari pedagogik macam-macam loh, lingkungan sekolah, terus kayak apa cara mengajar, metode segala macam. Nah itu tuh pas di sekolah diterapkan, oh kayak ini sekalinya emang terpakai gitu nantinya. Berarti yang paling menurut Pian yang paling mata kuliah yang paling ya, berdampak nih lah profesi keguruan. Berarti dalam semua situasi lah terpakainya merasa Pian pas Pian implementasi akan di kalaunya untuk anak ABK tuh kada kawa ditetapkan semua panglah karena harus ekstra sabar tingkat dewa sebenarnya. Kalaunya untuk BTA tuh kawa aja panglah itu tuh diimplementasikan gitu. Nah kada yang berat-berat benar karena ini ya normal loh gitu. Jadi mendiarahkan tuh tenang. Terus kompetensi atau keterampilan yang Pian rasa kurang gitu nah dipersiapkan oleh program studi tapi ternyata tuh sangat dibutuhkan di dunia kerja apa? Rasa ulun kedapang lah, tapi kayak teknologi sih kalau yang angkatan ulun lah yang kurang kayak itu. Nah kalau sekarang kan makin canggih loh kayak itu, nah serba digital perkembangannya jauh lebih pesat lah ketimbang ulun dulu gitu. Nah kalau dulu kan cuman tugas cari di buku ya kan kayak itu. Nah kalau sekarang kan banyak tuh situs-situsnya ya link-linknya. Dulu pada kalau itu tuh harus ke perpustakaan gitu nah mencari materi. Habis itu kayak apa? Jadi akhirnya Pian kalau memperoleh keterampilan yang kayak teknologi gitu kayak itu penggunaan teknologi
sambil belajar pang di sekolah. Kan di sekolah tuh ada namanya Kombelo, komunitas belajar. Jadi di situ tuh semua guru, dari baik itu dari kepala sekolah, wali kelas, guru mapel tuh dikumpulkan jadi satu terus belajar. Jadi ada juga ada yang pelatihannya, ya ada waktu- coding juga. Oh, Jadi kayak supaya kanak-kanak tuh kayak apa lebih tertarik belajar kayak itu. Nah, dengan coding kan kadang tuh game lo Iya, atau apa kayak gitu. aplikasi. Nah, jadi lebih seru kayak itu. Nah, menarik minat anak-anak. Selanjutnya lah, apa tantangan terbesar Pian dalam menghadapi dunia kerja pertama kali gitu, nah habis lulus dari jurusan pendidikan bahasa Arab tuh? Karena pas itu tuh apa namanya, yang 2020 tuh jadi GPK, jadi untuk sempat takajud mendampingi ABK karena awal-awal tuh ditawaknya pakai sepatu terus kayak dipukulnya karena terkajut loh kayak itu. Nah, reaksi anaknya kayak itu. Nah, kada diduga sama sekali reaksi anaknya. Terus moodnya tiap hari berubah, karena kawa ditebak tiap harinya. Terus biarpun kita ibaratnya sudah mendampingi lawas, karena ada aja yang kayak kebiasaan yang kita kada tahu kayak itu. Nah, timbul-timbul inya kerjakan kayak itu. Nah, timbul-timbul ada yang kebiasaan yang aneh-aneh kayak itu. Nah, yang hanya kita tahu itu Pak. Tapi kalau misalkan kayak tantangannya kayak lebih bersifat teknis, sosial, atau kayak lebih ke persepsi orang lain terhadap latar belakang Pian tuh ada nggak? Itu kerja Pang, Kayak aman-aman aja. misalnya, kenapa aja misalnya lulusan jurusan pendidikan bahasa Arab malah di ABK? Ada dari pertanyaan Mang itu tuh. Karena pas itu tuh sekolah tuh kadang mengharuskan juga harus lulusan dengan konseling atau psikolog. Ada yang penting tuh guru kayak gitu. Nah, Dibebaskan aja lah kategori yang lulusan ini. kada perlu harus jurusan ini itu kada kayak gitu. Kada dipermasalahkan. Terus kayak apa Pian beradaptasi atau mengatasi tantangan yang itu tuh? Pas awal di sekolah tuh sempat minder karena kayak merasa kayak belum pantas dipanggil ibu kayak itu. Nah, apalagi dengan orang tua murid lo, kan orang tua murid tuh jauh lebih tua lah ketimbang seorang kayak itu. Nah, jadi kayak kayak dipanggil ibu pantas jakah kayak itu. Nah, habis itu sempat kada kawan juga karena penyumpan tadi Introvert kan? iya. Tapi lawas-lawasannya berbaur, dapat aja kan kawan gitu. Nah, kawan ampih mindernya. Jadi sudah mulai terbiasa dipanggil ibu lah, walaupun dengan orang yang lebih tua gitu. Terus pernah lah latar belakang Pian sebagai alumni PBA itu menjadi nilai lebih atau justru malah jadi hambatan di tempat kerja? Kayak sepengalaman Pian gitu. Kolonya jadi nilai lebih iya karena kayak diagung-agungkan aja. Kayak orang tuh taunya lo jurusan bahasa Arab kah, dia mah bagusnya kayak gitu. Nah, kayak dipuji orang kayak gitu. Nah, terus kayak rancak dibawa buat melatih hapsi kayak itu. Nah, cuman ulun pribadi yang masih takutan kalau waktunya juga Pang sebenarnya. Dalam situasi apa yang latar belakang itu tuh yang Pian sudah penjelaskan tadi itu menjadi keunggulan kompetitif? Pas kayak acara misalnya maulid atau pasti itu kayak disuruhkan persiapan keagamaan. Ditunjuk orang jadi panitia kah? Iya, atau jadi sari tilawah kah kayak gitu. Dan Pian di situ merasa enjoy di
apa ditunjuk-tunjuk orang jadi enjoy aja lawan kan namanya orang menunjuk pasti kan memberi amanah. Selanjutnya lah, menurut Pian bidang-bidang karir apa aja yang terbuka luas bagi lulusan pendidikan bahasa Arab saat ini? Kayak apa kayak itu ada bidang yang menurut Pian itu belum banyak dilirik, padahal itu tuh punya potensi yang besar gitu. Penerjemah sama tugas. Kenapa jadi menurut Pian itu? Karena di samping potensinya masih, peminatnya masih kurang, terus juga itu sambil mengasah pengetahuan kita kayak itu, mengasah pembelajaran waktu di bangku kuliah kayak itu, biar terpakai Ilmu yang sudah didapatkan selama perkuliahan itu supaya kada hilang aja. Terus bagaimana perkembangan kebutuhan terhadap profesi yang berkaitan dengan bahasa Arab dalam 5 tahun terakhir menurut pengamatan Pian atau sudut pandang Pian? Kebutuhan terhadap profesi yang berkaitan dengan bahasa Arab biasanya tuh terkait guru lah, profesi itu. Kalau bahasa Arab kadang gurunya tuh pada sesuai dengan kalau dulu tidak sesuai dengan lulusannya. Kadang tuh mengajar bahasa Arab tapi lulusannya lain PAI, kayak ada apa juga orang tuh pada relevan kebanyakannya kayak itu dan jadinya tuh habis oleh jurusan yang lain kayak itu. Makanya peluang untuk yang lulusan bahasa Arab ini jadi kosong kayak itu, jadi nol jadinya kayak itu. Karena yang PAI sudah bukan menyalahkan jurusannya lah, cuman karena apa namanya, mungkin dari sistemnya dahulu emang kayak itu. Kalau lah kayak itu bilangnya pendidikan agama Islam nih bisa ngajar bahasa Arab kayak itu. Dan alhamdulillah sekarang tuh disetarakan gitu. Jadi yang jurusan pendidikan bahasa Arab kalau ngajar agama, karena lo sekarang tuh kita hidup di dunia yang canggih maju gitu. Adakah pengaruh dari sisi teknologinya kayak AI atau penerjemahan otomatis yang Pian rasakan secara langsung? Itu berpengaruh sih ya kayak itu. Karena media pembelajaran itu jadinya kalau terbatas kayak itu, jauh lebih kreatif untuk lawan juga jadinya menarik minat siswa gitu, jadinya belajar dan memudahkan siswa juga memahami pembelajaran. Tapi kalau menurut Pian itu kan malah ketergantungan lah, kayak malah siswanya jadi malas berpikir karena ada yang membantu AI gitu loh. Misalnya kita memerintahkan AI ini buatkan ini ya atau jawabkan ini, itu tuh kan otomatis keluar lah jawabannya. Itu tuh pada menurut Pian tuh pada inilah malah siswa tuh malah ini ketergantungan lawan itu pulanglah sisi negatifnya kayak itu dari kecanggihan teknologi kayak itu. Cuman ya harus dibatasi aja mungkin ya. Tapi kan kadang mungkin jadi dibatasi, kan teknologi makin canggih loh kayak itu. Bisa bersalah juga, ada positif dan negatifnya juga kayak itu dari dampak teknologi tadi. Pian tuh pernah lah melanjutkan studi atau mengambil kayak sertifikasi tambahan sebagai menunjang karir Pian? Untuk itu kalau mau melanjutkan studi mau sebenarnya, cuman masih kayak mengatur waktunya aja lagi gitu, yang masih belum awak kayak gitu. Karena kan masih bekerja, terus sudah ada suami anak, kan otomatis tanggung jawabnya bertambah gitu. Terus apa gitu,
kayak pian tuh pernah melanjutkan studi gitu lah, mengambil sertifikasi tambahan untuk mengambil segan menunjang karir pian gitu. Untuk mengambil sertifikasi itu belum bang lah kayak gitu nah, karena emang belum ada dibuka lagi lowongannya kayak gitu. Dari pian apa ada gitu nah saran terpenting dari piannya untuk mahasiswa pendidikan bahasa Arab yang saat ini itu sedang mempersiapkan diri memasuki dunia kerja? Saran terpenting karena lo pian sudah begawe nih, sudah mengajar gitu, jadi mungkin sedikit banyaknya tahu gitu kayak apa aja hal-hal yang harus dipersiapkan supaya ibaratnya culture shock aja orang tuh nah di dunia kerja. Pertama tuh mungkin kayak cari tahu kayak apa lingkungan sekolah, terus cara bersosialisasinya, terus juga kalau misalnya ada les privat atau bimbel itu tuh diambil aja karena itu tuh kayak menambah pengalaman lah sama kayak awal-awal kan jadi guru pengganti. Nah itu bisa menambah pengalaman juga kan, jadinya tahu kayak gitu, oh kayak ini kayaknya dunia kerja secara berkenaan ada yang banget lah ya. Kadang dunia kerja lawan metode yang sudah kita dapatkan tuh di perkuliahan tuh berbeda jauh dengan di lapangan gitu. Itu yang pian rasakan lah ya. berarti. Kalau dari segi kayak keterampilan, sikap atau pengalaman gitu nah yang sebaiknya dibangun sejak dibangun kuliah itu percaya diri nah, supaya apa tuh, supaya jangan minder lo, jadinya nyaman bersosialisasinya. Kalau ulun kan awal-awal kan minder lo, introvert, nah kada percaya diri Bang. Jadi harus percaya diri tadi yang harus penting banget. Dari piannya nih yang awalnya tipe orang yang kurang percaya diri sampai jadi kau sepercaya diri sekarang gitu, itu tuh adalah caranya yang dari pian itu kayak tipsnya kah apakah gitu? Biasanya ulun tuh lah di depan cermin Kang. Itu kayak kayak perkenalan diri langsung di depan cermin. Jadi karena kalau pas awal kayak kemarin tuh kan kepala sekolah kami kan berganti karena meninggal dunia kan. Jadi berganti dengan kepala sekolah yang baru nih. Otomatis kan sih dia mau kenalan dengan semua staf guru dan guru kan. Nah di situ tuh karena sudah mempersiapkan diri dari rumah, jadi udah kayak langsung aja nih gitu megang mikrofon langsung perkenalan. Lawan juga sering kayak disuruh-suruh tuh jadi MC, nah tuh jadinya bisa. Itu yang pian lakukan lah untuk meningkatkan kepercayaan diri tadi. Kalau dari kayak pelatihan atau misalnya ada biasanya lah orang tuh membuka webinar kayak public speaking gitu kayak itu. Nah itu tuh menurut pian pernah nggak pian empati gitu, dan kalau pernah berpengaruh lah segan tingkat kepercayaan diri pian supaya komunikasi pian di lingkungan tuh lebih nyaman lagi gitu. Kalau webinar itu sering sih kayak itu dari perkuliahan sampai kerja pun sering gitu. Nah cuman kalau kayak di Julungimik itu masih kayak takutan gitu. Nah karena kan masih public speakingnya masih kayak campur aduk kayak gitu. Tapi ya diusahakan supaya bisa lah gitu. Kalau tiba-tiba kayak kada percaya diri nih misalnya di tengah lagi memberikan sambutan kah atau apa, tiba-tiba melihat apa kayak tuh blank atau tiba-tiba hilang kepercayaan diri kita, nah itu kayak apa cara kalian mengatasinya gitu? Biasanya tuh ulun kayak memfokuskan diri aja sih lagi gitu, mengingat oh nih harus
kada boleh kada tuntung. Harus tuntung. Kayak kemarin tuh kami kan setiap Senin tuh ada udah jadwal jadi pembina kan. Di upacara. Upacara. Jadi itu pas kena itu tuh harus blank di tengah. Padahal itu yang dihadapi murid yaitu dan guru, dan itu blank. Yang kayak tempat terdiam, terus tuh udah fokus lanjutkan kayak itu aja bang lagi. Berarti harus memfokuskan diri aja kayak gitu nah. Karena kalau hanya kada fokus karena kada tuntung loh kayak gitu. Iya. Terus misal jika pian nih bisa kembali ke masa kuliah, apa yang akan pian lakukan secara berbeda dalam mempersiapkan karir pian? Kayaknya ulun lebih akan banyak belajar memperadat sama muhadasah, karena jujur aja itu tuh masih kurang benar, sampai ini pun masih kurang gitu nah. Terus juga belajar public speaking biar bahasanya lebih bagus kayak gitu nah saat di depan orang. Terakhir, adakah hal lain yang ingin pian sampaikan terkait karir untuk alumni pendidikan bahasa Arab yang belum tercakup dalam pertanyaan-pertanyaan yang sudah ulun ajukan tadi? Kayak pertanyaan terbuka aja, kayak beri ruang untuk pian menyampaikan hal-hal yang dianggap pian penting, kayak pesan dan pesan pian kah, atau masukan pian kah untuk ading-ading tingkat pian supaya ini kada mengulangi hal yang merugikan yang sudah pian pernah alami atau kawan-kawan pian alami atau apapun itu. Jangan tunda skripsi utamanya, karena menunda skripsi itu sama dengan menunda kelulusan. Terus juga jangan terlalu terfokus dengan organisasi, karena organisasi tidak menjamin kelulusan. Terus jangan juga menjadi mahasiswa kupu-kupu ya, yang mampus terus pulang, tapi harus juga ada sosialisasinya gitu. Itu aja sih. Kalau untuk masukan kawan-kawan yang kuliah sambil begawi nih, nah itu kan kadang tuh mungkin karena tuntutan ekonomi kah, atau memang ini akan memberatkan orang tuanya kah, gitu. Nah itu kan makanya memilih untuk bekerja sambil kuliah. Nah itu tuh kan secara kada langsung mulai proses perkuliahannya tuh agak terhambat. Nah itu tuh adalah kayak masukan kah dari pian kayak supaya ini nih antara pekerjaan lawan pendidikannya itu tuh balance gitu. Kayaknya itu tuh diatur waktunya aja bang lah. Misalnya kan kalonya kita kan nggak ada kan perkuliahan malam loh. Nah kalonya mau bekerja tuh kayaknya ambil shift malam aja kayak gitu, biar kada terganggu perkuliahannya di pagi sampai sore hari gitu. Berarti ambil yang part time aja lah, jangan supaya pada terganggu. Iya, karena tuh ujungnya kan merugikan loh kayak gitu. Iya, apalagi kalau harus lah. Iya, apalagi sambil bekerja. Baik, karena pertanyaannya sudah habis dan sudah selesai, mengucapkan terima kasih kepada Kak Amalia Rahmah karena sudah mau menjadi narasumber di wawancara ulun kali ini. Mudah-mudahan kawan-kawan yang menonton video ulun itu bisa sedikit banyaknya mengambil pelajaran dan juga hikmah dari narasumber kita pada hari ini. Ulun